Perkenalkan, nama saya Indra Sepriyadi Saragi, kelas 11 MIP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumpamaan tentang si penabur. Pertama, siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Pertama, tanah. Tanah menggambarkan hati manusia. Yang kedua, benih. Benih adalah firman Allah atau disebut juga sebagai firman kerajaan Allah atau firman tentang kerajaan surga. Yang ketiga, penabur. Penabur adalah orang yang mengabarkan firman Allah. Setiap kali kita memberi kesaksian demi Kristus atau mengabarkan firman Allah, maka kita sedang menaburkan benih. Penabur yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun sesudah itu, kita semua yang mengabarkan Injil adalah penabur. 2. Jelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dalam kaitan dengan hambatan yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak bertumbuh. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak mengerti akan firman tersebut. Karena tidak memiliki dasar dan menolak firman Tuhan, maka ketika pulang, iblis mencoba untuk merampas firman dari hatinya. Tujuannya adalah agar mereka tidak diselamatkan. 2. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya adalah orang yang mendengar firman Allah dan menerimanya. Namun, iblis datang untuk mencobainya, dan apabila ia tidak tahan, maka orang tersebut akan murtad. Tipe orang seperti ini adalah orang yang masih memiliki pemikiran yang dangkal dalam firman Tuhan dan keyakinan yang tidak kuat kepada Tuhan. Ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan dengan sangat terbuka. Di semak duri ini tidak ada batu sama sekali di dalam tanahnya. Tanahnya juga subur, namun yang menjadi masalahnya adalah ketika firman yang diteburkan oleh mereka tidak menerimanya dengan gembira. Mereka menerimanya dengan penuh keraguan. Bahkan terkadang mereka tidak memiliki hati yang murni di dalam mengikut firman Tuhan. Firman dalam hati mereka tetap tumbuh, namun ada perkara lain juga bertumbuh di hati mereka dan mengimpitnya. Akibatnya firman tersebut tidak bertumbuh di hati mereka. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukannya. Mereka yakin kepada apa yang Tuhan katakan. Mengapa mereka melakukannya? Alasannya adalah karena mereka percaya. 3. Amatilah keluargamu secara kritis, termasuk pada kelompok manakah keluargamu berada dalam proses pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Kemukakan alasanmu. Keluarga saya merupakan keluarga Kristen yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup dan selalu takut dan setia kepada Tuhan. 4. Apa yang dapat kamu lakukan bagi keluarga untuk mendukung pertumbuhan keluarga kamu sebagai keluarga Allah berdasarkan Lukas 8 ayat 4-15? Hal yang dapat saya lakukan bagi keluarga saya untuk mendukung pertumbuhan kami sebagai keluarga Allah adalah dengan mendengarkan sabda Tuhan dan taat kepada ajarannya. Sabda Tuhan kami dengar bukan hanya melewati kitab suci saja, tetapi juga lewat perjumpaan dengan sesama. Dengan demikian, kami berharap bisa menjadi tempat subur pertumbuhan bagi Tuhan. Terima kasih.